Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan tentang PRRI, yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau Pemerintah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Perkenalkan, nama saya Tika Livia, nomor presensi 9. perkenalkan nama saya Clara Aura Putri Primata Syafira, nomor presensi 10. Saya Dewi Bersania, nomor presensi 11. Dan saya Farah Inela Azahra, nomor presensi 12. Selamat menyaksikan. Langsung saja, yang pertama ada pengertian dari PRRI atau Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, biasa disingkat dengan PRRI, merupakan gerakan oposisi pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang melahirkan pemerintah tandingan pada tanggal 15 Februari 1958. Gerakan ini didahului oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk menyelamatkan negara dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Ahmad Hussein di Padang, Sumatera Barat. PRRI berawal dari tuntutan tokoh militer dan sipil Sumatera Tengah mengenai otonomi daerah dan desentralisasi. Ahmad Hussein mendeklarasikan PRRI pada tanggal 15 Februari 1958 setelah merasa pemerintah tidak proaktif menanggapi tuntutan tersebut. Pemerintah pusat melihat PRRI sebagai sebuah gerakan separatisme dan menumpasnya dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. PRRI yang tidak merasa siap untuk berperang terpaksa menghadapi operasi militer tersebut. Tujuan PRRI ditandai dengan persetujuan dari Letnan Kolonel Ahmad Hussein terkait berdirinya PRRI dengan Safruddin Prawira Negara sebagai Perdana Menteri. Proklamasi berdirinya PRRI disambut meriah di Indonesia bagian timur. Sementara itu, Letnan Kolonel DJ Sumba, Komandan Daerah Militer Sulawesi Utara dan Tengah, memutus hubungan dengan pemerintah pusat dan pendukung PRRI. Dari ketidakpuasan tersebut, terjadi pembentukan Dewan Perjuangan, yaitu yang pertama ada Dewan Benteng yang dipimpin Letkol Ahmad Hussein di wilayah Sumatera Barat. Kedua, yaitu Dewan Gajah yang dipimpin Kolonel Mauludin Simbolon di wilayah Sumatera Utara. Yang ketiga, yaitu Dewan Garuda yang dipimpin Letkol Barlian di wilayah Sumatera Selatan. Dan yang terakhir, keempat, Dewan Manguni yang dipimpin Kolonel Venj Sumual di Sulawesi. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pemberontakan PRRI atau Permesta. Jadi, pertentangan pemerintah pusat dan beberapa daerah berpangkal pada persoalan alokasi dana pembangunan yang tidak merata dan tuntutan otonomi daerah. Situasi sudah memanas sejak terjadi pengurangan divisi pada brigade di Angkatan Darat yang menyisakan resimen inventari 4 TTIBB. Para perwira dan tokoh militer daerah kecewa dan merasa terhina akan hal tersebut setelah mempertaruhkan jiwa raga untuk bela negara. Ketidakpuasan tersebut terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Sulawesi, serta diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah di kala itu. Hal ini menjadi pemicu kemunculan Dewan Perjuangan Daerah pada Desember 1956 hingga Februari 1957. Nah, PRRI atau Permesta lahir di Padang, Sumatera Barat pada 15 Februari 1958. Di sisi lain, Permesta sudah terbentuk pada 2 Maret 1957 di Makassar, Sulawesi Selatan. Namun, pusat Permesta ada di Manado, Sulawesi Utara. Nah, jadi itu adalah latar belakang adanya pemberontakan PRRI atau Permesta. Selanjutnya, ada dampak dan akhir dari pemberontakan PRRI. Aksi PRRI atau Permesta dianggap sebagai bentuk pemberontakan oleh pemerintah pusat, yang kemudian segera membentuk operasi penumpasan.
pemerintah membentuk operasi gabungan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Perang RI atau APRI yang bertujuan untuk menyelesaikan pemberontakan PRRI atau Permesta. Operasi penyelesaian diantaranya yaitu Operasi Tegas yang dipimpin oleh Letkol Khairuddin Nasution, lalu Operasi 17 Agustus yang dipimpin oleh Kolonel Ahmad Yani, Operasi Satpa Marga yang dipimpin oleh Jati Kusumo, dan Operasi Sadar yang dipimpin oleh Letkol Ibnu Sutowo. Tentara APRI melakukan berbagai macam tindak kekerasan untuk menumpas gerakan PRRI. Ribuan orang ditangkap paksa akibat terlibatan atau dicurigai sebagai simpatisan PRRI atau Permesta. Gerakan ini menimbulkan dampak negatif, di antaranya yaitu yang pertama, memakan korban jiwa hingga 22.174 jiwa, 4.360 luka, dan 8.072 orang tawanan. Yang kedua, kondisi ekonomi terganggu dan muncul inflasi deflasi. Yang ketiga, terjadi perpecahan antar hubungan persaudaraan di daerah. Yang keempat, kurangnya bahan makanan. Yang kelima, pimpinan NKRI menyadarkan akan ancaman konflik perbedaan di berbagai wilayah. Lalu yang keenam, saat terjadi kerusuhan, sejumlah SMP, SMA, hingga universitas terpaksa ditutup. Sementara karena hampir semua dosen dan mahasiswa terlibat di PRRI di tahun 1961, Presiden Soekarno memberikan kesempatan pada anggota pemberontak PRRI atau Permesta untuk berdamai dan diberikan amnesti yang tertuang dalam Surat Keputusan Presiden nomor 332 tahun 1961. Sekian penjelasan dari saya. Baik, begitulah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum